pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini bersyukur kepada Tuhan kita bisa kembali bertemu dalam renungan mingguan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian dari Alkitab yang tertulis di dalam Matius 1 ayat 18-25, itu peristiwa menjelang kelahiran Tuhan Yesus atau peristiwa menjelang Natal. Judulnya adalah keputusan tepat pada saat krisis. Keputusan tepat pada saat krisis. Apa yang dimaksud keputusan tepat? Apa yang dimaksud pada saat krisis? Kita nanti akan renungkan bersama-sama. Nah, sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu pada pagi hari ini. Kami kembali bisa berjumpa dalam renungan minggu. Tuhan, kami akan bersama-sama membaca Alkitab dan kemudian kami akan merenungkannya. Mari Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami paham apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan dan kami bisa memaknainya untuk kehidupan kami di zaman sekarang. Tuhan tolong, kami tahu menjelang akhir tahun ini, bahkan menjelang tahun politik, banyak kesulitan-kesulitan yang terjadi, bukan hanya secara umum tetapi juga mungkin secara pribadi. Barangkali ada saudara-saudara kami yang sekarang ini sedang mendengarkan, mereka juga sedang dalam masalah, dalam kesulitan, dalam ketakutan, dalam kekhawatiran atau hal-hal yang lain. Saat ini kadang kami juga berada di dalam satu saat di mana kami harus mengambil keputusan. Tuhan Yesus tolonglah sehingga melalui renungan ini, bagaimanapun keadaan krisis kami boleh mengambil keputusan yang tepat seperti nanti yang akan kami renungkan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap saudara-saudara kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Hari ini sekali lagi tema kita adalah keputusan tepat pada saat krisis. Kita membaca 3 ayat pertama. Yang pertama Amsal 16 ayat 1. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati sebelum mengambil keputusan, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Amsal 16 ayat 1. Kemudian Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya, dan yang berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Selanjutnya 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi saudara-saudara, kita melihat di sini, nanti kita akan kaitkan dengan ayat-ayat atau dengan kisah yang kita akan baca. Kelahiran Yesus, juru selamat dunia ini, sepenuhnya inisiatif Tuhan yang mengasihi manusia yang berdosa. Tanpa Yesus tidak ada seorang pun dapat selamat. Betapapun kita beragama Kristen, tetapi saudara-saudara, tanpa Yesus tak ada seorang pun dapat selamat. Rancangan Tuhan telah dinyatakan sejak manusia pertama jatuh dalam dosa. Rancangannya digenapi setelah beribu-ribu tahun dan menggunakan begitu banyak orang yang berkenan kepada Tuhan, yang bersedia taat kepadanya atau taat kepada Tuhan. Menjelang penggenapan janji Tuhan Allah, ada 2 pribadi yang mendapat karunia dari Tuhan, yaitu Yusuf dan Maria, pasangan yang telah bertunangan. Tertulis di dalam Matius 1 ayat 18-25 dan Lukas 1 ayat 26-38. Saudara-saudara, kita akan baca mulai ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus.
sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi sekali lagi, pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Biasanya mengandung itu akibat perkawinan, akibat melakukan hubungan suami istri, ya. Tetapi ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Saudara-saudara, inilah kuasa Tuhan, inilah kemampuan Tuhan yang Dia bisa lakukan terhadap manusia. Kita teruskan penjelasan dari ayat 18 ini. Keterangan awal tentang Yusuf dan Maria di ayat 18 ini dimulai berarti dengan persoalan. Persoalannya apa? Persoalannya yaitu Maria mengandung sebelum hidup sebagai suami istri. Nah, saudara-saudara, tentu saja saya kira di zaman dulu atau zaman sekarang untuk masalah ini tentu ini akan menjadi sesuatu yang menjadi persoalan, menjadi beban yang berat, ya. Bahkan menjadi suatu krisis dalam satu keluarga atau dua keluarga, saudara. Bagaimana kalau ada sepasang tunangan, ada satu pasang tunangan, kemudian mereka itu belum hidup sebagai suami istri, tiba-tiba istrinya itu hamil. Tentu sangat menjadi kesulitan yang besar, krisis yang sulit sekali dipecahkan, ya. Kalau secara emosional tentu saja ya sudah, pertunangan ini hanya sampai pertunangan dan kemudian tidak diteruskan ke perkawinan. Tetapi saudara, di konteks kejadian antara Yusuf dan Maria ini, sebetulnya kalau pertunangan ini nanti saudara akan lihat di sini di ayat-ayat ini, sebetulnya Maria itu sudah istrinya. Ya, kalau menurut konteks pada waktu itu, ketika Yusuf dan Maria ini sudah bertunangan, mereka itu sudah suami istri. Mereka masih tinggal di rumah masing-masing, ya. Tapi status mereka sebetulnya sudah suami istri. Jadi di sini saudara, kita lihat di sini kalau belum melakukan hubungan suami istri kok bisa hamil. Tapi di sini udah diberi keterangan kan, yaitu bahwa Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat, kita sebagai anak-anak Tuhan atau kita sebagai orang yang membaca Alkitab, kalau kita perhatikan, di satu sisi ini adalah persoalan, ya, bagi Yusuf, bagi keluarganya, bagi juga kedua keluarga. Tapi di sisi lain ini adalah penggenapan janji Allah, karena Allah sudah menjanjikan juru selamat, ya. Ketaatan Maria menjadikan Yusuf galau. Ya, saudara-saudara, kalau kita melihat kitab Lukas itu dikatakan rupanya kalau saudara melihat ini, malaikat itu datang dulu kepada Maria sebelum Maria mengandung. Dan pada waktu dialog itu bahwa Maria itu akan mengandung, Maria juga bertanya, bagaimana mungkin saya bisa mengandung tetapi belum memiliki seorang suami, ya. Artinya melakukan hubungan suami istri, ya. Tetapi kemudian malaikat menjelaskan bahwa dia akan dinaungi oleh Kudus dan kemudian dia akan mengandung. Dan pada waktu itu Maria bersedia mentaati kehendak Tuhan untuk hidupnya. Jadilah kehendakmu, kata Maria, karena aku ini adalah hamba Allah. Dan kemudian Maria pada waktu itu tentu belum hamil karena dia akan mengandung dan kemudian mengandung. Nah, setelah sekian lama mungkin barulah Yusuf menyadari bahwa Maria ini kok sudah mengandung. Jadi artinya malaikat itu datang kepada Maria terlebih dahulu. Nah, pada waktu itu belum datang kepada Yusuf, ya. Sebab itulah dikatakan bahasa saya, ketaatan Maria ini, Maria yang sudah taat, ya sudah tenang-tenang saja karena dia taat kepada Tuhan, menjadikan Yusuf itu galau karena tidak bisa menerima keadaan ini. Dari mana kita tahu bahwa Yusuf itu tidak menerima keadaan bahwa Maria itu sudah hamil? Nah, kita akan baca ayat selanjutnya, ya. Matius 1 ayat 19 dan 20. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan
diam-diam. Jadi saudara lihat di sini, ya Yusuf tidak terima keadaan ini, ya. Karena itu dia akan menceraikan, tapi secara diam-diam. Sekali lagi saudara, ini kan statusnya kalau diceraikan berarti udah suami istri, ya. Tapi saya ulangi lagi, mereka belum hidup sebagai suami istri karena mereka masih tinggal di rumahnya masing-masing. Nah, tapi Yusuf ini orang yang tulus hati. Nah, salah satu ciri yang tulus hati dikatakan di sini, dia dalam hal ini Yusuf itu melihat Maria itu salah, ya. Dia sudah salah kepadanya. Bahasanya mungkin kalau bahasa kita menggunakan bahasa kita gini, kok dia mengkhianati saya. Tapi dia karena ketulusan hatinya dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ya. Kalau dia mungkin marah, emosi, ya, kemudian dia bisa marah-marah di depan umum, ya, mempermalukan istrinya, bisa saja. Tetapi kata firman Tuhan, dia akan menceraikan dengan diam-diam karena dia tidak mau mencemarkan nama istrinya. Itu Yusuf. Ya, karena sekali lagi ini persoalan buat Yusuf, ya. Nah, tapi saudara perhatikan ayat 20 nih. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus, bukan dari laki-laki lain, bukan dari pria lain atau bukan dari kekasih yang lain. Dikatakan, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara-saudara, Yusuf ditemui oleh malaikat Tuhan itu dalam mimpi. Ya. Jadi beda dengan Maria, kalau Maria didatangin secara langsung, malaikatnya datang ke rumahnya. Tapi kalau Yusuf itu di dalam mimpi. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud. Nah, ini ada Yusuf anak Daud. Ya. Kalau saudara membaca Matius 1 ayat 1 sampai dengan ayat 17, saudara akan tahu bahwa Daud ini adalah Yusuf ini adalah keturunan Daud dan dikatakan dia sebagai anak Daud. Jadi kalau kita cerita anak Daud ini bukan hanya Yesus nanti yang akan menjadi juru selamat dunia ini, tetapi Yusuf juga disebut anak Daud, tapi di Yusuf bukan juru selamat, ya. Dia keturunan Daud. Dikatakan jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Nah, ini satu berita yang indah, saudara. Jadi pada waktu itu di tengah persoalan ini yang dihadapi oleh Yusuf ini, saudara, dikatakan oleh malaikat Tuhan, janganlah engkau takut. Dan hari ini berita jangan takut itu saya kira buat kita semua juga yang kita dengar sekarang ini. Gak tahu kita sekarang lagi takut, dalam keadaan takut apa. Mungkin takut sakit, mungkin juga takut gak cukup uangnya, mungkin juga takut tidak diperhatikan oleh anak-anak, mungkin juga takut tidak bisa menyekolahkan anak, mungkin juga takut celaka, mungkin juga takut hal-hal yang lainnya. Berita Natal ada juga berita yang penting, baik kepada gembala, baik juga kepada Maria, baik juga kepada Yusuf. Kata-katanya sama, janganlah engkau takut. Nah, waktu itu janganlah engkau takut itu untuk Yusuf adalah mengambil Maria sebagai istrimu. Tentu kita bukan Yusuf, ya. Tetapi berita jangan takut ini sangat penting menjelang hari Natal ini. Saudara, kalau dalam keadaan takut, saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Pesan yang sama, Tuhan katakan kepada kita jangan takut. Belakangnya beda-beda. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar, ya, dan hal-hal lainnya. Tetapi yang jelas dikatakan ketika Yusuf mempertimbangkan
Tadi ayat yang kita sudah baca, manusia menimbang-nimbang di dalam hatinya, tetapi keputusan dari Tuhan. Apakah Tuhan itu artinya maksa, ya, memaksakan kehendaknya kepada manusia? Yusuf menimbang-nimbang, Allah menuntunnya untuk mengambil keputusan sesuai dengan rencana Allah. Yusuf itu tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya, dan dalam keadaan takut, seruan malaikat Tuhan, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Jadi saudara lihat di sini Yusuf sedang menimbang-nimbang, kemudian Allah menuntunnya dengan cara apa? Dengan cara mengutus malaikatnya, kemudian hadir di dalam mimpi Yusuf, dan kemudian Yusuf diberitahu, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu." Selanjutnya, penjelasan tentang anak yang akan dilahirkan oleh Maria. Nah, ini kita akan baca ya, ini cukup jelas di dalam ayat 21 sampai ayat 23. "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genap yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Saudara, kalau kita kembali kepada ayat yang kita baca di awal tadi, "Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjiannya dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya." Jadi saudara, Allah sudah berjanji akan menurunkan juru selamat, dan kemudian digenapi pada saat Yusuf dan Maria ini bertunangan, dan melalui suami istri inilah janji Tuhan digenapi. Kelahiran Yesus Kristus, Maria mengandung dari Roh Kudus melalui seorang perawan yang namanya Maria. Saudara, janji ini ditepati beribu-ribu tahun. Nah, sebagian orang mungkin kalau kita cerita tentang janji Tuhan ini sama yang dikatakan 2 Petrus ini. Tuhan tidak lalai menepati janji, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Karena lama sekali, ya, lama sekali. Saudara, manusia itu memang gak sabaran. Saudara, waktu orang Israel udah keluar dari Mesir, dan kemudian Musa itu dipanggil oleh Tuhan ke gunung, di atas gunung berbicara dengan dia, belum sampai 40 hari, saudara. Mereka berpikir, kemana ini Musa? Ya, sudah kita buat saja Allah yang baru. Dan kemudian mereka membuat lembu emas dan mereka kemudian menyembahnya. Dan yang ini yang membuat bukan hanya Allah yang murka, tetapi juga Musa. Memang manusia menunggu penepatan janji Allah seringkali tidak sabar. Tapi saya ingin katakan pada saat ini, jangan mengambil keputusan tergesa-gesa. Tetap pegang janji Tuhan. Sekalipun dalam keadaan krisis, sekalipun dalam keadaan kritis, tetap pegang janji Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Pasti Tuhan akan menepati janjinya. Mungkin ada orang yang kurang percaya atau tidak percaya berkata, mana janji-janji, nggak ditepati. Percayalah, Tuhan akan menggenapi janjinya. Dia tidak akan lalai, dia pasti menepati janjinya. Waktunya adalah waktu Tuhan. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan itu kita kembali ke ayat yang tadi kita baca. Nah, dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Saudara, ini persoalan Yusuf ketika mendapati Maria sudah mengandung sementara mereka belum hidup sebagai suami istri. Persoalan yang berat buat keluarga mereka. Tapi tahukah saudara, dunia ini tanpa kelahiran Yesus dalam persoalan yang jauh lebih berat, yaitu persoalan dosa. Dan tidak ada seorang pun bisa menyelesaikan dosanya. Dan tidak ada seorang pun pribadi yang bisa menyelesaikan dosa orang lain. Hanya satu, saudara, yaitu Yesus.
karena Yesuslah yang lahir di dunia ini, yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, Yesus bukan hanya lahir, dikatakan oleh firman Tuhan setelah dia lahir, dia makin besar, makin dikasihi, makin bertumbuh, makin dikasihi oleh Allah dan manusia, dan hikmatnya makin bertambah-tambah. Dan kemudian saudara, setelah usia 30 tahun dia mulai melayani. Dia bertemu dengan begitu banyak orang, dia mengajar, dia menolong orang yang sedang susah, orang buta dicelikan, orang yang lumpuh dibuat bisa berjalan, orang yang dalam keadaan miskin diberikan penghiburan, diberikan berita baik, orang yang dalam kerasukan setan dilepaskan dari ikatan setannya. Begitu luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Dia bukan hanya lahir, tetapi terus dia berkaya sampai akhirnya dia mati di atas kayu salib. Dikatakan oleh firman Tuhan, dia mati menanggung dosa-dosa kita. Dia menanggung di dalam tubuhnya sendiri. Karena itu kita yang percaya kepadanya, kita tidak akan lagi dihukum. Kata firman Tuhan, kita tidak akan dihukum. Tidak ada lagi kutuk bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, yang bisa menyelesaikan dosa ini hanya satu, yaitu Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan. Saudara, ribuan tahun janji itu kemudian digenapi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai mereka. Sekarang kita akan kembali lagi saudara kepada persoalan Yusuf. Setelah Yusuf ini dapat mimpi dari malaikat itu, apakah Yusuf itu mau taat? Mengikuti apa yang Tuhan mau? Sekali lagi, manusia menimbang-nimbang, termasuk Yusuf ini menimbang-nimbang. Dan sebetulnya keputusan dia adalah akan menceraikan istrinya diam-diam. Tetapi kemudian datang malaikat Tuhan kepada dia dan mengatakan, Yusuf anak Daud, jangan takut menerima atau menjadikan Maria ini sebagai istri, karena dia mengandung dari Roh Kudus. Dia tidak memaksa kepada Yusuf ini, dan kita lihat saudara bagaimana Yusuf di tengah krisis itu mengambil keputusan yang tepat. Kita baca ayat selanjutnya. Matius 1 ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yusuf mengambil keputusan yang tepat pada saat krisis. Yang dimaksud krisis itu yaitu yang tadi. Dia belum melakukan hubungan suami istri, kok Maria ini tunangannya sudah hamil. Dan dia menimbang-nimbang akan menceraikan istrinya. Dia akan mengambil keputusan ini. Tetapi ketika dia menimbang-nimbang, kata firman Tuhan, manusia menimbang-nimbang di dalam hatinya. Tetapi jawaban mulut itu datangnya dari Tuhan. Saudara, dikatakan mengambil keputusan yang tepat itu maksudnya adalah Yusuf taat kepada Tuhan. Yusuf taat kepada Tuhan. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Inilah yang dimaksud untuk Yusuf itu mengambil keputusan tepat pada saat krisis. Jadi saat krisis, Yusuf tidak marah-marah, tidak menyalahkan si itu si ini, sekalipun dia ada keberatan terhadap Maria ini. Dan dia tidak berusaha juga mempermalukan orang yang bersalah menurut dia pada waktu itu. Karena sesungguhnya Maria tidak bersalah. Maria mengandung dari Roh Kudus bukan karena dia
selingkuh dengan pria lain atau laki-laki lain. Yusuf taat kepada Tuhan. Keputusan tepat saat saudara dan saya dalam krisis. Keputusan tepat kita adalah kita taat kepada Tuhan. Itu adalah keputusan tepat. Sesusah apapun, sesukar apapun, dalam saat krisis, penting kita mengambil keputusan yang tepat, yaitu taat kepada Tuhan. Mungkin saudara dalam kekurangan keuangan, butuh begitu mendesak, ada kesempatan untuk menggelapkan uang perusahaan, tetapi saudara lebih mengambil keputusan tetap jujur, sekalipun mungkin kita mengalami kesukaran-kesukaran berikutnya, tetapi kita tetap taat kepada Tuhan. Saudara, Yusuf taat kepada Tuhan, bukan berarti dia berhenti sampai situ. Kemudian kita tahu ketika anaknya lahir, dia tidak ada tempat dan kemudian dilahirkan di sebuah kandang. Ya. Kemudian pada waktu kurang lebih 2 tahun, dia harus pergi melarikan diri ke Mesir karena anaknya terancam dibunuh. Ketika Maria ini dalam usia kandungan yang tua, mereka harus sama-sama berjalan ke Bethlehem, ya, dan perjalanan yang cukup jauh. Tetapi semua saudara-saudara, ketika orang sudah mengambil keputusan taat kepada Tuhan, ketika kemudian tantangan-tantangan berikutnya karena ketaatan itu dihadapi, tidak ada keluhan, tidak ada omelan, tidak ada menyalahkan orang lain, tetapi dijalani terus dengan penuh ketaatan, dengan penuh kasih kepada Tuhan. Seandai kata saudara-saudara saat ini saudara dalam keadaan krisis, dalam keadaan yang sudah putus asa, saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara, jangan gegabah ambil keputusan. Kalau saudara sudah tahu firman Tuhan, saudara kenal Tuhan Yesus yang mengasihi saudara, percayalah, sesusah-susahnya saudara, seberat-beratnya masalah yang kita hadapi, mari saudara-saudara, kita dengan segenap hati yakin bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Dia akan menuntun kita setahap demi setahap sampai akhirnya rencana Tuhan atas hidup kita digenapi. Saudara, seperti Yusuf dan Maria menjadi alat di tangan Tuhan untuk menggenapi rencananya dalam hal kelahiran juru selamat. Hari ini saudara dan saya juga datang di dunia ini bukan tanpa rencana Allah. Tuhan merencanakan sesuatu dalam hidup saudara, yaitu supaya rencana Tuhan digenapi. Sekali lagi, taat kepada Tuhan bukan berarti semuanya enak. Mungkin akan menyusul kesulitan, tantangan, masalah-masalah berikutnya. Tetapi semua itu menuju arah yang sama, yaitu supaya saudara dan saya menggenapi firman Tuhan atau menggenapi rencana Tuhan atas hidup saya. Saudara dan saya bukan Yusuf dan Maria, tetapi Tuhan sama punya rencana seperti kepada Yusuf, kepada Maria, sama seperti kepada kita. Kita ada di dunia ini bukan untuk warawiri ke sana sini saja, untuk aktivitas ini itu saja tanpa rencana Tuhan. Kita ada di dunia ini untuk menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan. Dan tidak menutup kemungkinan saudara, karena saudara sekarang sudah tahu, coba barangkali ada kerabat kita, ada teman kita, ada famili kita yang saat ini mungkin sedang kritis. Kalau saudara sudah ambil keputusan, saat krisis ambil keputusan taat kepada Tuhan. Saat kritis ambil keputusan taat kepada Tuhan. Ajak juga saudara-saudara yang lain untuk melakukan hal yang sama. Dan kalau bagi orang yang mungkin sedang krisis dan tidak tahu kepada siapa harus berharap, mungkin maksud Tuhan untuk krisis-krisis yang sedang saudara alami, suatu kali kelak menolong orang lain yang mungkin sedang mengalami krisis sama seperti saudara. Sehingga saudara berkesempatan untuk memperkenalkan Kristus yang sudah lahir di Bethlehem itu dan menyelamatkan saudara. Perkenalkan juga kepada mereka supaya pada akhirnya mereka juga percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, saat ini saya akan mengakhiri dengan membaca 2 kalimat terakhir. Saat krisis, ambil keputusan taat kepada Tuhan.
Itu adalah keputusan yang tepat. Saat kritis, terdesak, ambil keputusan taat kepada Tuhan. Saudara akan melihat bagaimana Allah memimpin kehidupan kita untuk menggenapi rencananya. Amin. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Saya tentu berharap setiap kami yang mendengar ini tidak sedang dalam keadaan krisis, tidak sedang dalam keadaan kritis, tidak juga sedang bimbang. Tetapi kalau seandai kata yang mendengarkan renungan ini justru sedang dalam keadaan kritis, dalam keadaan krisis, dalam keadaan bimbang, saat ini Tuhan, kalau kami anak-anak-Mu, tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami diberi kekuatan untuk taat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap taat kepada Tuhan. Bagi kami mungkin yang belum mengenal Yesus, saat ini kami sudah mendengar Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Kalau kami adalah orang berdosa itu, persoalan kami bukan hanya persoalan di dunia ini saja, tetapi kalau kami berdosa dan tidak diselesaikan, maka kami akan binasa selama-lamanya. Sebab itu pada saat ini Tuhan, kami minta ampun kepadamu kalau kami baru menyadari bahwa kami adalah orang berdosa. Dan saat ini Tuhan, tolonglah hidup kami. Sekaligus juga kalau pada saat ini kami dalam krisis, kami mohon pertolongan-Mu. Sekalipun kalau kami baru mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami percaya Engkau Allah yang bermurah hati. Engkau akan menolong, mengeluarkan kami dengan krisis, dengan pertolongan-Mu, dengan ketaatan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap keluarga, berkati setiap saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Dan mereka boleh bersuka cita menyambut Natal yang segera akan hadir di hari esok. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.